Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahrina Nurpuryani dengan NIM 2021012116 ingin presentasikan jawaban ujian tengah semester analisa dan perancangan sistem informasi dengan soal kasus analisa sistem informasi tabungan di BPR. Sebuah BPR baru saja membuka cabang yang baru dengan 4 karyawan dengan tugas sebagai berikut. Karyawan 1 Customer Service bertugas melayani nasabah dalam pembukaan rekening. Karyawan 2 Teller bertugas melayani nasabah dalam melakukan transaksi penyetoran dan penarikan serta transfer. Karyawan 3 back office bertugas melakukan verifikasi dan memposting data semua transaksi yang terjadi pada hari yang bersangkutan. Karyawan 4 kepala cabang bertugas melakukan analisa transaksi untuk menentukan atau mengetahui jenis-jenis tren transaksi yang sering dilakukan nasabah sehingga dapat diprediksi jumlah dana yang akan dipersiapkan untuk transaksi keesokan harinya, sekaligus menentukan kebijakan apa yang dapat dilakukan agar kepuasan nasabah dapat terpenuhi. Prosedur pelayanannya yaitu customer service memberikan pelayanan kepada nasabah dengan memberikan penjelasan produk-produk dari bank. Jika nasabah berminat, maka nasabah akan membuka rekening baru dan memberikan dokumen pendukung. Sebelum melakukan penginputan data nasabah, customer service akan melihat apakah nasabah yang bersangkutan sebelumnya pernah membuka rekening di cabang lain atau tidak. Bila belum, maka customer service harus melakukan penginputan seluruh informasi yang berkaitan dengan nasabah. Teller menerima setoran awal dari nasabah dengan menginput, memvalidasi transaksi, dan mencetaknya ke dalam buku tabungan. Lalu back office akan memposting semua data transaksi yang dibutuhkan pihak manajemen. Laporan dihasilkan berupa laporan harian, laporan per jenis transaksi, dan laporan nasabah baru. Di dalam sistem informasi di atas terdapat 5 entitas, yaitu customer service, nasabah, teller, back office, dan juga kepala cabang. Yang di dalamnya terdapat input-output, form pembukaan rekening, dokumen pendukung, slip setoran dan uang setoran, slip transfer dan uang transfer, slip penarikan, uang penarikan, bukti penyetoran, bukti penarikan, bukti transfer, buku tabungan dan rekening, laporan nasabah baru, laporan harian, laporan penyetoran, laporan penarikan, dan laporan transfer. Yang di dalamnya terdapat file nasabah, tabungan nasabah, dan juga analisa. Dimulai dengan DFD konteks. Sistem informasi tabungan BPR terdapat 5 entitas yang pertama nasabah. Form nasabah memberikan inputan form pembukaan rekening, dokumen pendukung, slip setoran dan uang setoran, slip penarikan, dan slip transfer dan uang transfer yang kemudian sistem menghasilkan output buku tabungan dan rekening, uang penarikan, bukti penyetoran, bukti penarikan, bukti transfer yang diterima oleh nasabah. Lalu di sini terdapat customer service yang memberikan inputan bukti tabungan dan rekening dan form pembukaan rekening. Lalu teller memberikan inputan bukti penyetoran, bukti penarikan, dan juga bukti transfer. Lalu back office memberikan inputan laporan nasabah baru, laporan harian, laporan penyetoran, laporan penarikan, dan laporan transfer yang kemudian sistem menghasilkan output laporan nasabah baru, laporan harian, laporan penyetoran, laporan penarikan, laporan transfer yang diterima oleh kepala cabang. Lalu di sini terdapat DFD level 0. Sistem informasi tabungan BPR terdapat 5 proses di sini. Yang pertama ada proses pendaftaran. Customer service memberikan pembukaan rekening, yang kemudian nasabah memberikan pembukaan rekening dan juga dokumen pendukung. Lalu customer service memberikan inputan buku tabungan dan rekening, yang kemudian sistem menghasilkan output buku tabungan dan rekening yang diterima oleh nasabah. Lalu terdapat proses penyetoran. Yang pertama ada nasabah memberikan slip setoran dan uang setoran. Lalu teller memberikan inputan bukti penyetoran yang kemudian sistem menghasilkan bukti penyetoran yang diterima oleh nasabah. Lalu data tadi masuk ke dalam file tabungan nasabah. Di proses ketiga ada penarikan. Yang pertama yaitu nasabah memberikan slip penarikan, yang kemudian teller memberikan bukti penarikan, lalu menghasilkan output uang penarikan dan juga bukti penarikan yang terima oleh nasabah. Yang kemudian datanya masuk ke tabungan nasabah juga. Lalu ada proses keempat transfer. Yang pertama yaitu nasabah memberikan slip transfer dan uang transfer. Lalu teller memberikan bukti transfer yang kemudian menghasilkan bukti transfer yang kemudian diterima oleh nasabah. Lalu di proses kelima laporan mengambil data dari tabungan nasabah dan juga nasabah. Back office memberikan inputan laporan nasabah baru, laporan harian, laporan penyetoran, laporan penarikan, dan juga laporan transfer yang kemudian menghasilkan output laporan nasabah baru, laporan harian, laporan penyetoran, laporan penarikan, laporan transfer yang diterima
oleh kepala cabang. Lalu dilanjut DVD level 1 detail, proses 1 pendaftaran. Di sini terdapat 5 proses. Yang pertama, nasabah memberikan dokumen pendukung yang kemudian akan dicek apakah nasabah tersebut pernah mendaftar rekening atau tidak. Lalu customer service memberikan form pembukaan rekening untuk diisi oleh nasabah, yang kemudian nasabah memberikan inputan form pembukaan rekening. Lalu di sini terdapat inputan nasabah ditambah data nasabah tersebut. Yang kemudian di sini ada proses input jenis tabungan. Lalu dibuatlah rekening dan buku tabungan, yang kemudian dari sistem tersebut menghasilkan output buku tabungan dan rekening yang diterima oleh nasabah. Dari inputan data nasabah tadi, kemudian data nasabah masuk ke dalam file nasabah. Lalu dari file nasabah diambil data nasabah untuk dijadikan laporan oleh back office sebagai laporan nasabah baru, yang kemudian sistem menghasilkan output laporan nasabah baru yang diterima oleh kepala cabang. Ada DFD level 1 detail proses penyetoran, yang dimana di sini terdapat 2 proses. Yang pertama, nasabah memberikan slip penyetoran dan uang penyetoran, yang kemudian teller memberikan bukti penyetoran, dan kemudian sistem menghasilkan output bukti penyetoran yang diterima oleh nasabah. Lalu data penyetoran tadi masuk ke dalam file tabungan nasabah, yang kemudian di proses kedua laporan mengambil data dari tabungan nasabah, yang kemudian back office memberikan inputan laporan harian, laporan penyetoran, yang kemudian sistem laporan proses laporan tersebut menghasilkan output laporan harian dan laporan penyetoran yang diterima oleh kepala cabang. Lalu ada DFD level 1 detail proses 3 penarikan. Terdapat 2 proses juga. Yang pertama, nasabah memberikan slip penarikan, yang kemudian teller memberikan bukti penarikan, yang kemudian menghasilkan output uang penarikan dan juga bukti penarikan yang diterima oleh nasabah. Lalu data penarikan tadi masuk ke dalam tabungan nasabah, yang kemudian di proses kedua laporan mengambil data dari tabungan nasabah, yang kemudian back office memberikan inputan laporan harian, laporan penarikan, yang kemudian menghasilkan laporan harian, laporan penarikan yang diterima oleh kepala cabang. Lalu DFD level 1 detail proses 4 transfer. Ada 2 proses juga. Yang pertama yaitu nasabah memberikan slip transfer dan uang transfer, yang kemudian teller memberikan bukti transfer yang menghasilkan bukti transfer ke nasabah. Lalu data transfer tadi masuk ke dalam tabungan nasabah. Yang kemudian dalam proses laporan mengambil data dari tabungan nasabah, back office menginput laporan harian, dan juga laporan transfer, yang kemudian menghasilkan laporan harian dan transfer yang diterima oleh kepala cabang. Lalu ada DFD level 1 detail proses 5 laporan. Di sini terdapat 2 proses. Satu, yang pertama mengambil data dari file nasabah dan juga tabungan nasabah. Back office memberikan input laporan nasabah baru, laporan harian, laporan penyetoran, laporan penarikan, dan juga laporan transfer, yang kemudian sistem menghasilkan laporan nasabah baru, laporan harian, laporan penyetoran, laporan penarikan, dan juga laporan transfer yang diterima kepala cabang. Lalu kepala cabang melakukan analisa laporan, yang hasilnya tersebut masuk ke dalam file analisa. Sekian presentasi jawaban analisa dan perancangan sistem informasi. Semoga memberikan hasil yang baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.